pagi Sobat Ambiar. Good morning. Abang Ambiar, semuanya sehat? Sehat dong. Alhamdulillah ya. Waduh, seneng banget nih pagi hari ini Sobat Ambiar. Buat teman kita King Nasar lekas sembuh ya sayang. Yang dia nggak sakit kok. Dia sedang mencari berlian yang akan menjadi mas kawin bagi pernikahan. Dia lagi sakit. Sakit apa? Rindu. Oh, rindu. Waduh, kalau ngomongin soal rindu, obatnya cuman ketemu. Apa? Ya kan, ketemu dengan pujaan hati. Wih, paling menyenangkan ketemu sama pujaan hati. Sakit hati itu obatnya hati. Bener, ya ketemu sama pujaan hati. Iya. Kalau ngomongin soal pujaan hati, kita harus belajar sama bintang tamu yang kemarin baru saja bercerai. Tapi ya kalau namanya jodoh kita nggak pernah tahu. Oh iya? Ada orang yang balik lagi? bukan balik lagi. Ini ibaratnya langsung cepet banget dong dapat yang baru dong. Oh iya. Oh kan berarti bener dong. Gak pakai mikir-mikir. Sakit hati obatnya hati. Ini Iya. berarti supaya bisa move on. Tapi bahayanya kalau jadi pelarian gak sih? Waduh, enggak dong. Gitu? Jangan berpikir seperti itu. Kan belum tentu kalau dia sudah finish. Sudah selesai betul-betul. Finish. Kalau misalnya belum finish, gak mungkin sampai akhirnya sama-sama yakin untuk menuju ke pelaminan. Bagaimana kamu bisa yakin? Karena mereka udah nunjukin buku nikah. Nah, ini ibaratnya kisah cinta Berarti mereka. udah menikah. Ya, ini seperti mesin fotokopi kisah cintanya begitu kilat sekali. Ibaratnya mati satu tumbuh 1000. Cerai sama yang satu, sekarang dapatnya ibu-ibu. Di mana-mana laki-laki ibu-ibu jadi dapat ibu-ibu. Di mana-mana laki-laki itu yang dicari itu sesosok ibu-ibu. Iya. Jadi Untuk keibuan, menggantikan merawat suami, menjaga suami. Iya dong. Pokoknya semuanya kan ibu. Iya, ibu. Paket lengkap ya. Paket lengkap. Alhamdulillah. Apalagi kalau ya. dapat Dewi Persik. Waduh. Oh mas sayang, kalau kamu dapat aku sayang, aku bisa pijit, bisa masak, bisa goyang, bisa cari duit, bisa Merujak. beres-beres rumah, bisa jadi babu, bisa jadi asisten rumah tangga, maksudnya beres-beres, ya segala bisa macam. jadi ratu, Masa jadi babu, bisa lengkap jadi jadi bebong, suster, semuanya. bisa jadi Halloween. Ya, tapi Sobat Ambiar, kita ikut bahagia sama bintang tamu kita yang pertama, Iya. pasangan selebriti yang baru saja melaksanakan ibadah umroh. Cuman Masya kita cukup Allah. kaget kemarin ketika dia posting di Instagramnya, dia posting bukan hanya menggunakan baju ihram, tapi juga posting buku nikah di depan Ka'bah. Dan ngomong buku Pagi-pagi nikah, Ambiar, kenapa? Trauma ya? trauma aku buang ke taman mini. Kok taman mini sih? Kita akan hadirkan, ini dia yang baru saja menikah, ada Andrew Andika dan istrinya Tika. Valentika. Selamat pagi, assalamualaikum Haji. Cantik sekali. Auranya Andrew Andika tuh berbeda sekali ya. Biasanya auranya tuh aura konflik ya. Sekarang ada. Tapi ini adem banget ya. loh. Kan masih vibes umroh. Iya. Ini aku suka nih cowok yang salamannya kayak begini nih aku suka nih. Bener ya. Pulang umroh jadi Salamannya itu gip. Nah, ya kan. Kalau ada istrinya, kalau ada istrinya, Begini. kalau nggak ada istrinya, Iya. nggak sekarang nggak kayak gitu nggak sayang, nggak Bagio. bercanda. Selamat ya. Ya, makasih. Sudah menikah ya? Sudah. Ya, kalau kami sih nggak kaget. Alhamdulillah ya. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat ya. Kita mau Masya kasih Allah, lihat dulu senang ya. perjalanan mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Suami istri. Ini dia. Silakan. Ya Allah. Gini. Ini Yang- berarti baru pulang dari umroh. Iya. Berapa hari? Dapat berapa hari? 2 hari lalu lah. Oh, Makasih ya. malaikatnya masih banyak. Udah datang ke sini, makasih ya. Masya Allah. Pakai waktu. Sama. Begini, alhamdulillah banyak sekali mereka yang menikah di tanah suci ya. Tapi kan yang nikah di sana tuh jarang menunjukkan buku nikah di depan Ka'bah. Kalau udah menunjukkan buku nikah di Berarti depan sudah. Ka'bah, artinya kan sebetulnya sudah menikah, Sudah menikah sebelumnya di sebelumnya. Indonesia dan membawa buku tersebut untuk difoto di depan Ka'bah. Betul. Jadi nikahnya bulan apa?
Jadi kita sudah nikah memang sudah beberapa bulan yang lalu, tapi memang kita cuma mau simpen buat kita doang berdua sama keluarga dekat. Dan karena memang kita ada niat, kita ada tujuan, kita pengen umroh bareng juga. Jadi akhirnya juga. Akhirnya ketemu sama temen, akhirnya bilang ya udah umroh bareng ya tanggal segini, bulan Oktober, akhir Oktober sampai awal November. Akhirnya oh yaudah oke. Tapi pengen umroh bareng. Oh ya udah kalau gitu lebih baik nikah aja dulu. Akhirnya kita nikah dulu supaya kita bisa umroh bareng. Jadi nikahnya bulan apa? Juli. Bulan apa ya? Bulan Juli kalau nggak salah. Juli. Bulan Juli. Juli. Jadi ketika Andrew Andika datang ke sini berkali-kali itu sebetulnya sudah menikah. Kesini kayaknya waktu itu bulan April sama bulan Maret deh. Enggak. Enggak. Aku doang yang tahu. Karena bintang tamunya tuh pagi-pagi hampir itu banyak kan. Kadang suka lupa. Tapi dia udah kasih tahu aku kok. Iya, dia juga udah kasih tahu aku sih sebenarnya. Alhamdulillah, tapi sekarang jadi jauh lebih lega, lebih tenang karena udah bisa kasih tahu juga ke orang-orang gitu. Jadi akhirnya semua pada tahu, jadi biar nggak ada berpikiran aneh. Nah, tapi kenapa pengumumannya buat semuanya tuh membawa buku nikah memilihnya di sana di Mekah? Karena itu pengen. Kenapa nggak dari sebelumnya? Karena pengen buat diri kita berdua juga. Kita pengen pernikahan ini benar-benar sakral. Kita pengen saksi kita dalam pernikahan ini Allah juga. Mudah-mudahan kita semua ngelakuinnya itu dengan hal yang baik, dengan niat yang baik, dan mudah-mudahan bisa jadi pagar dan bisa jadi apa ya buat pernikahan kita supaya lebih istiqomah lagi gitu loh. Alasan baru dipublish sekarang? Alasan baru dipublish sekarang karena kita nggak mau nanti di sana ada pemikiran orang-orang di mana kita udah pergi umroh bareng, tapi kok pergi umrohnya bisa sama pasangan nih gitu. Jadi kita tidak mau menghilangkan, kita pengen menghilangkan pemikiran fitnah dari orang-orang yang bilang kalau misalnya memang kita pergi ke sana itu akhirnya bisa bareng. Kenapa? Karena kita memang sudah menikah. Oh, itu nikahnya di mana? Nikahnya di KUA waktu itu. KUA mana? Acara keluarga aja, tapi yang keluarga. Acara keluarga. Kalian tuh by the way penasaran aja, pacarannya berapa lama sampai pada akhirnya memutuskan menikah? Berapa bulan lama kita? Kayaknya kita nggak lama pacarannya ya. Kita nggak lama pacaran. Sebulan gitu. Cepet banget pacaran. Oke. 2 bulan lah. Vio, apa yang membuat kamu jatuh cinta dengan seorang Andrew Andika? Andrew menurut aku orangnya dia baik ya, terus penyayang. Terus karena dia juga sayang sama anaknya, dia sama anak aku juga sayang banget gitu. Oh, Vio udah punya anak? Udah punya anak. Apa sayang anaknya? 1. Oke. Terus aku lihat dia juga perubahan sih, kayak pengen bener-bener berubah gitu. Nggak dari mulut, tapi aku lihat dia dari tindakan, perilaku gitu. Dan aku juga lihat dia orangnya sayang sama keluarga. Dan kalau dikasih hal yang baik, dia tuh nggak ngerasa dirinya bener, nggak ngerasa dirinya lebih baik dari orang lain gitu sih. Aku lihat dia kayak. Emang perubahan apa sih yang kamu lihat dari Andrew Andika? Banyak sih, kalau misalkan aku sebutin satu-satu, kayak bisa sampai. Misalnya apa habis yang caranya. paling signifikan sekali? Contoh kayak misalkan masa lalunya kan dia banyak nih, kayak yang hal-hal yang. Masa lalunya banyak banget. Maksudnya hal yang orang pasti yang aku punya dengar. Betul. Yang aku dengar dari beritanya kan nggak baik, tapi pas aku kenal dia tuh orangnya nggak buruk-buruk banget gitu. Tapi ya udah nih aku berubah, aku buktiin semuanya aku nggak kayak gitu, kayak aku udah capek dari gitu. Dia dibuktikan. Iya, dari dia kan bapaknya kan mualaf terus kayak sampai dia tuh kayak ada usahanya banget, kayak pengen belajar agama. Bahkan tuh dulu dia tuh kayak umroh sama haji tuh dia tuh nggak bisa ngebedain. Jadi pas aku kasih tahu semuanya, oh jadi ini beda ya, yang ini beda, oh ternyata ini. Jadi kayak aku niat mengarahkan dan apalagi orang tua aku kan nggak pernah ngeliat orang dari masa lalu. Jadi tuh kayak orang tua tuh ngeliat kalau dia mau berubah kenapa enggak gitu. Vio kenal sama Andrew tuh kapan? Aku kenal sama Andrew dari pas dia proses pisah. Tapi baru kenal, itu kenal ya. Tapi pas dia ngedeketin aku kan nggak pernah mau sama suami orang. Jadi pas dia deketin aku setelah udah ketok palu. Ketok palu aku udah mulai deket sama dia gitu. Oke, ini mengklarifikasi aja. Iya. Maksudnya takutnya orang kan berasumsi, apakah ketiga. Oh enggak. benar, apakah dia kenalnya di saat proses perceraiannya masih berjalan? Nah, kalau kayak gitu kan pasti ikut viral juga. Kalau seandainya pihak ketiga mungkin aku udah diviralin gitu. Cuman kan kadang orang kan kalau bicara kan kadang kan suka seenaknya. Iya, itu kan versi dia, belum tentu dari akunya tuh. Iya, makanya aku. Oke, kita mau kasih lihat karena ada artikel ini yang kita juga agak cukup Dituding jadi penyebab cerai. Ini sosok Violentina Kaif yang dinikahi Dewi juga cantik, Andika di depan Ka'bah. Oke. Ada tudingan seperti ini, apakah kamu pernah baca beritanya?
sering. Cuman kalau aku tipenya orang yang nggak butuh validasi orang atau iya dari orang. Maksudnya intinya aku yang ngejalin, kayak contoh kemarin kan aku kan nikah di bulan Juli, tapi orang banyak yang ngomong zina nih atau apa nih, tapi kan orang nggak tahu kan kalau aku udah nikah. Jadi aku ya udahlah ya nggak apa-apa, biar cukup kita yang tahu sama orang yang tahu. Tapi Vio, sempat gak terbesit dari kamu kan, bagaimanapun juga kamu sebagai perempuan yang juga sudah membawa satu anak ya? Nggak sempet terbesit. Oh enggak ya? Memang masih. Maksudnya bagaimanapun juga kan kita percaya pasti kamu adalah wanita yang cukup pintar untuk melihat masa depan yang baik buat kamu. Sempet terbesit gak kayak ntar dulu deh gitu, ya udah nggak apa-apa kita kenalan dulu, kasih waktu, jangan sampai nanti beritanya jadi siur menyur. Ya, banyak. Oh yang masalah simpang siur. Iya, maksudnya kan kenalnya baru 1-2 bulan mungkin nggak lama, tapi tiba-tiba langsung memutuskan menikah. Apalagi ini masih huru-hara gitu kemarin Andrew-nya. Kamunya nggak tahu. 6 bulan mah cukup lama ya. Karena masalahnya pada saat itu memang udah selesai juga tuh. Terus udah gitu kan akhirnya ketok palu juga, dan akhirnya memang Vio dan keluarganya itu lebih memilih kayak ya udah kalau misalnya memang udah mau deket dan mau serius, ya udah langsung diseriusin aja, nggak usah pacaran segala macem gitu loh. Lebih baik seperti itu. Oke, lebih baik disegerakan daripada menimbulkan dosa. Yo, ini kan bahwa seorang Andrew Andika punya tanggung jawab untuk menafkahi anaknya. Itu kan tanggung jawab yang harus dia tetap lakukan. Pandangan kamu seperti apa? Harus, apalagi sebagai seorang bapak tuh tanggung jawabnya penuh sama anak, apalagi punya anak ya. Malah aku nyuruh dia jangan sampai lepas tanggung jawab sama anak-anak. Udah gitu, selain sama anak-anak juga dia sama mamahnya, sama keluarga dan saudaranya juga tanggung jawab. Jadi sama anak juga nggak tanggung jawab sih, aku lihat seperti itu. Oke, maaf kalau harus membawa nama mantan istrinya dari Andrew Andika, karena bagaimanapun dia adalah ibu dari kedua anaknya Andrew Andika. Walaupun sekarang kamu adalah istri dari Andrew Andika yang sudah sah. Kalau misalnya memang masih akan ada kesulitan untuk Andrew Andika bertemu dengan kedua anaknya terkait mungkin sang mantan istri masih belum bisa membuka hatinya, memberikan kesempatan Andrew ketemu sama anak-anaknya karena ada kamu misalnya. Tanggapan kamu gimana? Nggak apa-apa sih, yang penting anaknya ketemu sama Andrew aja. Orang kan berhak menilai manusia seperti apa. Mungkin kalau misalkan mantan istri yang menilai aku baik buruknya tentang aku, ya itu hak dia gitu, gak apa-apa. Udah nggak peduli lah hal-hal yang kayak gitu. Soalnya aku udah berusaha, nggak peduli, jadi kayak aku udah berusaha kayak Andrew mungkin nemuin aku untuk anaknya, kayak dia mau nikah nih sama aku, jadi biar kayak gimana pun anaknya harus tetap sama aku. Jadi kayak misalkan Andrew deket sama anakku supaya Andrew bisa sayang sama anak aku pun juga sayang sama anak Andrew. Cuman kan kalau misalkan mantan istrinya masih belum percaya sama aku juga nggak mau maksain untuk anaknya ketemu sama aku. Dan wajar ya? Iya. Semoga wajar, waktu ya? Iya, tunggu waktu aja ya, yang menjawab. Oke. Kamu anak umur berapa? 4 tahun. 4 tahun setengah. Kemarin juga mantan istrinya Andrew juga sempat hubungan baik, kayak ngasih baju untuk anak aku lainnya. Oh ya? Terus aku kirim baju lagi untuk si Zea, kirim-kiriman. Sebenarnya aku pengennya komunikasi yang baik. Oh, ini kita nggak tahu loh. Ini kita sama mantan, karena yang baik-baik itu nggak dikasih tahu. Sama mantan suamiku, aku punya istri yang sekarang juga aku berhubungan baik. Sebentar, ada satu kalimat Andrew, ini satu kalimat yang harus kita highlight. Andrew tadi bilang apa? Ya soalnya yang baik-baiknya itu nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah ditunjukin. Sama siapa? Dia apa segala macam sama orang-orang. Itu jadinya yang cuma buruk-buruknya aja. Orang-orang itu siapa? Orang-orang itu siapa? Semua lah, kebanyakan orang seperti itu kok. Iya, maksudnya siapa orang-orang? Ada deh. Siapa ya Kak? Hati saya sudah Maksudnya tenang dari mantan sekarang. Saya sudah tidak mau berantem lagi. Saya sudah lebih memilih bahagia bersama, berdamai dengan diri sendiri. Oh, oke. Kita mau kasih lihat ya. Ini ada, maaf ya izin ya, ada statement dari mantan istrinya Andrew Andika terkait kamu. Ini membahas kasus yang lama ya. Ada statement bahwa sebetulnya dia mengenal kamu, Vio. Sementara ini statementnya agak kontras dengan kamu yang bilang bahwa sebetulnya kamu baru kenal ketika proses perceraian Andrew Andika dengan Tengku Dewi. Tapi tadi Tengku Dewi bilang bahwa dia mengenal kamu sebelum itu. Sebelum itu kan, kayaknya itu pas proses. Itu kan versi dia, cerita versi dia. Kalau versi aku kenal sama Andrew emang setelah lagi proses cerai, tapi setelah cerai baru Andrew ngedeketin aku gitu. Kalau misalkan versinya dia kenal sebelum waktu masih Andrew sama berumurnya, bisa aja dia kayak publish atau dia viralin kayak yang sebelum-sebelumnya kan gitu. Atau mungkin kalau aku punya masa lalu gitu, kayak masa lalu
aku punya pernah kena hukum atau aku masa lalu pernah apa baik buruknya kan intinya kan aku itu diri aku yang buat rugi baik enggaknya itu diri aku kan nggak ngerugin dia, aku nggak pernah jahat sama dia gitu. Terus kenapa dia kayak apa-apa tuh kayaknya tuh selama ini aku diem, dia tuh memojokkan aku terus gitu. Oke, ada satu emosi atau statement yang dimana kamu merasa dirugikan nggak sama statement barusan? Iyalah jelas, itu kan sama aja kayak rekam jejak, semua orang pasti bisa lihat. Apalagi aku punya anak, punya keluarga dan punya saudara. Sedangkan aku aja dia kayak nggak punya ngungkit, aku nggak pernah ngungkit masa lalu dia, aib dia. Bahkan aku juga beberapa kenal teman-teman aku banyak yang kenal dia juga, tapi aku nggak mau karena aku punya aib juga, jadi aku nggak mau buka aib. Iya benar kayak itu maksud aku. Oke, kita cukup kaget juga ya, maksudnya ternyata kalian berdua itu saling mengenal satu sama lain, karena buat kami di sini kita berasumsi itu kalian tidak mengenal satu sama lain, tapi ternyata kenal. Dia bilang bahwa kalian kenal. Kado. Tapi belum pernah ketemu sama mantan istrinya, belum pernah ketemu sama sekali. Cuman kayak lewat baby sister ngasih kadonya gitu. Aku titip ya buat anaknya, buat Zia, buat Esen gitu-gitu. Oh, kalau yang tadi statement dia bilang bahwa dia menolong kamu ketika ada satu kasus? Itu benar. Bukan aku maksudnya menolong, bukan aku kali, bukan aku suaminya, bukan aku. Oh, jadi kasusnya itu ketika itu. Jadi kan udah proses-proses segala macam, habis itu tersandung kasus apa segala macam gitu. barulah kenal sama aku. Oke. So tapi buat seorang Vio sendiri, ini kan maksudnya orang kalau baru nikah tuh kayaknya harusnya adem, ayem, tenang gitu. Apalagi masa-masa PDKT tuh kayaknya harusnya masa-masa yang indah gitu. Tapi ini kok kayaknya masih ada aja gitu. Bukan yang belum terselesaikan, tapi statement-statement yang keluar lagi. Kamu tuh gimana caranya supaya bisa tenang dan yakin bahwa oke deh gue nikahnya sama Andrew walaupun ada aja statement-statement yang keluar. Kalau aku kenapa aku mau nikah sama Andrew, Allah kan nemuin seseorang pasti punya alasan gitu loh Kak. Mungkin Allah di satu titik pengen aku sama Andrew pengen jadi berubah lebih baik, belajar lebih baik. Pribadi yang lebih baik. Aku juga iya. Menyayangi diri sendiri. Iya gitu. Untuk saat ini yang kalian jalani, apakah kalian masing-masing sudah merasakan ketenangan gitu? Biasanya kan, oh aku dengan dia kok aku merasa tenang ya, itu kan pasti dirasakan gitu. Nah justru aku makanya pengen berkat umur, aku tuh belajar pengen bersihin hati, pengen bersihin pikiran gitu dari Merasa pikiran-pikiran. tenang sama dia. Begitupun Mas Andrew merasa tenang sama istri. Soalnya kan yang tahu baik buruk pasangan kan Ya. kita kan. Loh, kemarin waktu mau nikah bilang nggak sama Teguh Dewi? Gimana pun kan dia adalah ibu dari anak-anak kamu. Bilang. Oh ngomong? Tapi kebetulan mereka lagi waktu itu masih di Bali, jadi nggak bisa datang. Bilang apa ke Teguh Dewi? Halo, apa kabar? Udah. Informasi bahwa ngasih tahu bahwa lu mau nikah. Iya. And then dia bilang, Nggak bilang apa-apa, selamat kayaknya. so dia sudah tahu ya. Udah tahu. Ya seenggaknya ada komunikasi itu ya. Kita ikut senang buat kalian berdua. Apapun itu semoga ya masa lalu tapi itu adalah yang membentuk kalian sekarang. Bikin jadi lebih baik. Betul, semua pelajaran. bisa let go. Yang terpenting adalah anak-anak ya. Itu yang menjadi fokus buat kalian, termasuk juga buat Teguh Dewi. Dan semoga semua silaturahmi baik-baik aja. Itu yang paling penting lah ya. Buat Vio dan juga buat Andrew Andika, kali ini kita akan memberikan kesempatan kalian untuk mengutarakan isi hati masing-masing dalam hati ke hati. Mari kita berpindah tempat. Oh, pegangan tangan terus. Ya pengantin baru. Nanti dong. Oke, kita punya masing-masing, kita berikan kalimat, silakan. Lengkapi kalimatnya, dibaca dulu, kemudian lengkapi kalimatnya sesuai isi hati masing-masing. Kita mulai dari Vio terlebih dahulu ya. Silakan Vio. Aku minta maaf kalau selama ini belum bisa bikin kamu sabar buat mengontrol emosi aku. Jujur aku suka merasa sedih kalau lihat kamu Satu. Oke. Jadi apa tadi? Aku minta maaf kalau selama ini belum bisa bikin kamu mengontrol kadang emosi dan marahnya aku. Oh, kamu emosian. Iya, aku kadang kalau lagi emosi suka nggak kontrol gitu marahnya. Suka pergi, diem gitu, ngediemin dia, ngecuekin dia gitu. Tapi lu bisa menghandle emosinya? Bisa dong. Mana yang lebih sulit, emosi yang sekarang atau yang dulu? Yang sekarang. Oh, ya, oke. Lebih aman. Kalau yang dulu lebih Oke ya. Yang dulu kita nggak sebut nama ya, jadi siapa? Oke, silakan Andrew. Tanpa kamu tahu, aku tuh selama ini kadang suka banget sama kamu. Suka apa? Suka banget sama kamu. Apa yang lu suka dari Vio? Dia baik hati, dia agamanya kuat sekali, bisa membimbing aku ke jalan yang lebih baik.
bisa masak, bisa ngurusin suami. Alhamdulillah semuanya yang aku cari selama ini ada di kamu. Emang yang dulu nggak bisa ngurus suami? Terus aja terus. Kamu yang kedua. Aku lagi. Jujur aku suka merasa sedih kalau lihat kamu nggak bisa ketemu sama anak-anak kamu. Itu yang kamu rasain? Iya. Dia soalnya yang aku tahu dia sayang banget sama anaknya, Kak. Oke, apa curhatan atau kalimat yang keluar dari Andrew Andika ketika dia Nggak bisa ketemu sama sulit ketemu? Kayak aku kangen sama Eshan mau makan gaya dia, apa aku samperin aja ke sekolahnya gitu-gitu. Kadang suka apa aku kangen sama Zea, kangen ya mau gimana, sabar aja, tunggu ada kabar mantan istri kamu sama babysitter buat hubungin kamu lagi. Soalnya kan sempet kamu udah nggak bisa ke rumahnya si mantan itu udah nggak bisa ke rumah soalnya. Kenapa kamu nggak bisa? Kunci pintunya kayaknya. Enggak, serius. Nggak tahu ya, emang ini aja, memang mungkin lagi belum waktunya aja lah. Nanti kalau misalnya udah lebih tenang, lebih aman, udah bisa ketemu sama. Tapi kan lu bapak nih. Ya itu dia yang gue pertanyakan seperti itu. Udah berapa lama nggak ketemu? 3 minggu mungkin sekarang. 3 minggu sampai sebulan. Sampai sebulan. Kangen banget. Doa lu buat anak-anak lu ketika di Tanah Suci apa? Semoga mereka bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Semoga mereka tetap sayang sama orang tuanya. Semoga mereka bisa datang ke sini sama gue. Semoga bisa bisa doain orang tuanya di saat orang tuanya sudah tidak ada. Bisa membimbing orang tuanya di saat orang tuanya membantu orang tuanya bisa masuk surga, bisa tumbuh dan besar dan menjadi anak-anak yang tidak peduli dengan apa kata orang, yang hanya memikirkan, maksudnya berbakti sama orang tua dan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, silakan berikutnya Andrew Andika. Kalau suatu saat karir aku redup dan ekonomi aku lagi hancur, aku berharap kamu tetap ada di samping aku. Berharap kamu tetap sayang sama aku, tetap tetap support aku, mendukung aku. Selama kamu nggak aneh-aneh, aman. Vio? Aku berharap kamu dan aku ke depannya menjadi lebih baik. Jangan tinggal sholat walaupun imannya masih turun naik. Kamu lagi. Oke, terakhir. Gimana pun kondisi aku dan kamu saat ini, aku akan selalu sayang sama kamu, akan selalu sayang sama keluarga kita, anak aku, keluarga kamu. Yes, terus udah gitu akan tetap ada di samping kamu apapun yang terjadi. Andrew, apa? Beberapa kali kita tuh bawain cerita hidupnya Andrew Andika dan lo diundang ke sini tuh berbagi cerita. Dari mulai ditangkap polisi, perceraian, susah ketemu anak, deket sama Vio, pernikahan, umroh, semuanya membentuk seorang Andrew Andika. Apa yang Andrew ingin sampaikan atau ucapkan syukur kepada Tuhan? Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, selalu ingat sama Andrew, selalu nunjukin jalan mana yang baik dan yang buruk untuk Andrew. Terima kasih sudah sangat baik sekali sama Andrew, sudah memberikan cobaan-cobaan yang kalau Andrew mulai tidak ada di jalan yang benar, Andrew dikasih petunjuk dan dikasih kesempatan untuk bisa bertobat, untuk bisa kembali lagi ke jalanmu. Semoga Andrew diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke surgamu. Semoga Andrew bisa menjalani sisa-sisa hidup Andrew dengan lebih baik lagi, dengan tetap beribadah kepadamu, dengan tetap itu. Waktu di segmen 1 sudah habis, tapi waktu maaf dari Tuhan tidak akan pernah habis. Kita kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.
Ambiar, kali ini kita punya seorang penyanyi pendatang baru. Dia, aduh kesian banget. Kenapa? Namanya lagi naik daun, tapi Lalu? kabarnya dia lagi patah hati karena putus rem. Naik apa? Apa Dia ini? namanya lagi naik apa? Rem apa? Naik daun. Putus cinta dia. Emang ini penyanyi baru? Iya. Penyanyi lama nih, kesukaan aku nih. Oh, kamu pernah mau duet sama dia ya? Iya. Di pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Kendry. Suaranya ya bikin aku bikin bobo deh pagi-pagi Kenapa ini. Kendry tuh lagi galau? Kenapa sih? Galaunya kenapa tuh? Berasa banget loh itu nyanyinya tuh pakai hati. Itu liriknya itu tentang gimana sih, tentang Tidak berjodoh. tidak berjodoh gitu. Iya, itu tidak berjodoh. Tapi kenapa ketemu gitu kan? Iya, kebetulan ini betulnya lagu Kak Afgan. Iya. Iya. Terus kenapa kamu pagi-pagi ini nyanyi lagu kesukaan Kadiri? Kenapa? Aduh. Sesuai isi hati kamu. Kendry nanti boleh cerita sama kita, tapi kami Iya. sebelumnya ucapkan terima kasih. Kendry akhir-akhir ini dikabarkan Sering galau. Sering galau. Ada apakah? Ada yang bilang ya, lagu itu merupakan curahan hati hati. tingkat dewa. Kamu tuh akhir-akhir ini galau terus lagu-lagunya. Apakah itu ungkapan hati kamu? Iya, sesuai. Jadi galau. Sesuai. Kenapa kamu? Enggak, Siapa sebenarnya- yang menyakiti hatimu? Sebenarnya tuh galaunya karena jauh dari orang tua kali ya. Mas. Oh, Ya. orang Tapi itu bisa. Bukannya itu sudah konsekuensi kamu berkarir ke Jakarta ya? Iya. Dua. Dan kebetulan kemarin Mama sempat nyamperin kan ke Jakarta. Terus ya kayak rindu aja, rindu sosoknya. Tapi kalau sama mama kan lagunya pasti Umi. Lagunya itu kalau orang tua, kalau ibu. Ini lagunya tuh kayaknya cinta, Cinta. gitu. Cinta. Iya. Gimana? Cinta kepada pasangan, gebetan. Tapi kamu sebenarnya punya pacar nggak sih Sekarang sekarang? nggak. Enggak. Oh, makanya itu yang membuat kamu galau. Galau, baru putus. Oh, baru Belajar deh putus. sama Oh, itu baru Belajar deh putus, sama bukan Mas orang Eko, gimana tua. biar cepat move on, belajar. Baru Ya, putus. biasanya tapi bagus buat ini ya, buat bikin lagu kalau misalnya lagi galau tuh Iya. bikin lagunya lebih kena gitu ya kan. Iya. Jadi- kalau Kalau dia Andrew galau, Andika lagi bikin galau. berita masuk bikin infotainment berita. kalau dia. Iya benar. Baru putus. Oh, baru putus. Berapa lama berhubungan? Kalau hubungan yang lalu tuh udah sekitar 2 tahunan lah. 2 tahun. 2 tahun. Jadi itu alasan kamu karena baru putus sampai akhirnya lagu-lagu Kamu galau itu sendiri keluar. berapa tahun? Iya. Sendiri berapa tahun? Sendiri berarti setahunan. Setahunan. Oh. Oh, setahunan sendiri. Jadi selama setahun tuh kamu lagunya galau-galau terus. Galau terus. Kalau memang Terinspirasi dari perempuan itu. Ya dari kegalauan sendiri sih Tapi sebenarnya. nggak apa-apa, nggak usah khawatir kok. Nanti pasti bakalan dapat lagi yang baru, bro. Nah, ikutin deh tuh Andrew Andika. Nah, lagi belajar sama Nggak usah kayak lama-lama, gue. sehari pop dapat. Anda sombong juga ya kalau kita lihat Emang sekarang ini Kendry ya. tipe cewek idaman kamu tuh kayak gimana sih? Iya. Batuk minum ini. Batuk dulu. Tipenya yang seperti apa? Kalau tipe sih nggak muluk-muluk, yang penting sayang orang tua, Sayang orang Kayak tua, orang iya. tua kan oke. seagama, seagama. terus seiman ya. iya, Yang cerewet kek, Yang cerewet, yang tegas, ya yang Secara baik, fisik. yang baik secara yang tinggi atau yang ho 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 ho. Harus Pinter. bisa ngurusin. Paling penting harus bisa ngurusin. iya benar. Sebentar. Ngurusin apa ini kan? Anda tuh berkali-kali mengucapkan yang bisa ngurusin. yang bisa Kayak dia ngurusin. tuh ketemu cewek nggak pernah ada yang bisa yang ngurusin. Ya baru kali kenapa ini sih ada kok yang kayaknya bisa curhat terus dari tadi? Enggak, ini kan lagi bahas dia. Maksudnya kalau misalnya cari itu harus yang bener-bener detail gitu. Bener kan? Benar. Oke, benar. tapi belum ketemu berarti sampai dengan sekarang. Belum. Belum, soalnya kita menemukan satu fakta bahwa kamu lagi dekat dengan seseorang. Seseorang. Ini katanya namanya siapa? Anggoro. Anggi. Oh, Angie. Oh, maaf ya, ini dia. Kok anggurus? Itu cuman bikin konten aja atau memang ada Lagi apa-apa? ada kedekatan. Bikin konten aja. Gak ada hal yang Kamu lebih? nggak ada kayak Nggak bikin. terseran deg-degan gimana kepengen Enggak. pacaran, nggak ada. Enggak. Kenapa? Bukan tipe kamu atau gimana? Atau memang nggak mau publish aja? Bukan nggak tipe sih. Emang dari dari awal teman. Dari awal teman dekat, adik-adikan gitu. Adik-adikan mana Adik-adikan. ada sih adik-adikan hari gini? Iya, dia juga nganggep aku abang-abangan, tapi kita ada apa-apa. Nggak ada ya. Apaan lu abang-abangan? Tuh. Iya. Adik-adikan doang. Jadi di situ ada yang paling kecil 3 orang. Heeh. Rara, Kira, sama
Angie. Mereka tuh masih 18 tahunan gitu. Kamu berapa? Aku 24, Kak. Oh, Ya nggak masalah dong. Bagus kan dong. bagus dong, jaraknya bagus. Iya, Aku tapi nggak pengen tuh adik-adikan jadi adik saya. Gitu. belum sih, belum pikiran. Tapi banyak yang sipingin antara kamu sama Angie nggak sih? Yang sipin kayaknya nggak ada, emang pure adik kakak sih. Emang cuma pure adik kakak kan? Oke, yang kita nggak pernah tahu nanti Iya, ujungnya kedepannya kemana. kayak apa, Ya, yang penting benar. fokus sama karir dulu ya. Ya dari sahabat jadi Kenapa? Iya, Ciao. cinta. Ciao. Kan itu bisa terjadi, mungkin Iya. terjadi ya. Kayak Rian sama Dewi. Oh, iya. maunya dia. Keris kita mau selesai yang satu ini ya. Kini jadi penyanyi terkenal, ternyata Kenris mencari uang sendiri sejak SMA dengan ikut lomba menyanyi. Kamu SMA di kota mana? Aku SMA di Aceh Tengah. Di Aceh. Oh, Aceh Tengah. Aceh Tengah tuh di mana sih? Jadi Aceh. Ya tengahnya di mana? Halo. Ada Aceh kiri, ada Aceh kanan. Kalau ada tengah berarti ada pinggir, ada atas, ada bawah. Aceh Tengah. Tengahnya di mana? Halo, tahu banget nih gue. Maaf ya. Dia nanya kadang suka lomba nyanyi awalnya. Yang nyuruh awal ikut Ikut lomba kompetisi nyanyi itu siapa? Emang dari SMA tuh anaknya suka seni-seni gitu. Oh, kalau acara festival atau acara Iya. lomba nyanyi selalu kamu ikut. Benar. Dan selalu dapat juara juga. Alhamdulillah. Oke, sampai akhirnya kamu dibawa ke Jakarta? Itu karena kompetisi kemarin. Kompetisi kemarin Iya. dan akhirnya tinggal di Jakarta. Akhirnya tinggal di Jakarta. Udah berapa tahun di Jakarta kamu total? Total udah 3 tahunan, Kak. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun di Jakarta. Katanya udah beli kapal tongkang ya? Ya biar nggak serius sama. 3 tahun di Jakarta Amin. itu berarti udah dapat sering terima Dinar Candy kali. job off air. Iya, alhamdulillah. Ah, boleh tahu nggak sih berapa bayaran pertama jadi penyanyi? Kenapa Anda pengen tahu bayaran orang tuh? Itu kan kayaknya Kan itu privacy ya, Dewi. privacy. Itu di papan tulisannya begitu. Gak boleh ditanya, lu nanya bayaran orang. Privacy. Berapa bayarannya? Sekali nyanyi. Kalau dulu sebelum kompetisi, kalau reguleran tuh 350, 300. Standarnya penyanyi-penyanyi lah ya. Iya. Sekarang setelah kompetisi berapa? Sekarang Sekarang alhamdulillah. 350 juta ya. Amin. Berapa? Amin. Sekarang berapa? 2 digit kan? 2 digit. Berapa? Iya, 2 digit. 2 Kurang digit. lebih berapa? Insya Allah, Saya mau bikin acara nanti. Di atas 50 atau di Ya, Mas Rian mau bikin acara sunatan. nikahan ya, jadi panggil Nggak, penyanyi Mas Rian ya. mau sunatan. enggak di atas 50? Berapa? 50, 60 gitu kan. Oh, 5. Oh. Di Jakarta apa di luar? Dari 250.000. Lu kok jadi penyanyi? Lah gue kemarin gua keluar single, besokannya nggak ada yang mau bayar. Karena terlalu mahal, karena budgetnya terlalu mahal. Mahalan, terlalu Wah, tinggi. iya Lu kalau lihat ya ulang tahun gue tanggal 4 Desember nih, nanti catat semuanya ada single terbaru. Bener, gak Yang bohong. ditanya 3 digit. Yang memproduksikannya Irfan Hakim, beneran gue gak bohong. ya Allah, Irfan. Ada. Pikir-pikir lagi deh. Emang di situ lu nyanyi, Gue Kak? kayaknya Irfan juga lagi Kak, emang di soundtrack. situ lu nyanyi? Nyanyi. Emang lu bisa nyanyi? Coba dong nyanyi. Ntar dulu ini rahasia privacy, tunggu ulang tahun gue di sini. Tapi alhamdulillah ya. Akif Autotune. pasti musiknya suara-suara autotone. Iya, of course. Semua diatur. Rezeki kita nggak pernah tahu ya. Langsung gua Karena saya penyanyi lip sync. ya. Boleh kita bahas bintang tamu? Boleh. Kita mau kasih lihat Keris ini ternyata dia punya role modelnya ya. Role model dalam bernyanyi adalah ternyata Karen Delano. Kita nggak nyangka. Wow. Karen Delano siapa? Oh bukan. Glenn Fredly. Ini Glenn baru Fredly. idola kita kasih. Itu selalu ngangenin. Glenn Fredly, Glenn Coba Fredly. kamu Saya nyanyi ngefans banget lagunya sama mendiang Sahabat Aku. Glenn Fredly. Tolong Iya. nyanyikan lagunya Oh. Bung Glenn Fredly. Ngapain? Lagu apa? Aku tak salah. Ibu. Enggak. Biar mendalam ya, Kak. Biar mendalam. Iya. Yang judulnya yang Aku ini. sambil natap KDB boleh. Gini. Aku maunya aku yang
jatuh cinta, aku kan lagi jatuh cinta, kenapa lagi kasih putus? Tapi kalau ngomongin mendiang Bung Glenn Fredly, wah dia musisi yang begitu luar biasa, memberikan inspirasi bagi banyak musisi lainnya. Ya. Secara spesifik yang paling kamu suka dari mendiang Bung Glenn Fredly itu apa? Dia bisa membuat era, dia bisa menjadi musisi yang tulus. Aku banyak banget belajar dari beliau, dan ya dialah salah satu inspirasi. Penyanyi yang peka ya. Iya benar. Di setiap lagunya itu selalu meledak di setiap Pakai masanya, hati, ya. ya. Kalau Karen Delano, apa yang membuat kamu terinspirasi dari? Dia inspirasinya dari penyanyi juga, Ozzy Saputra kan? Ozzy Saputra Bukan penyanyi. Emang dia nyanyi? Nyanyi, ada nyanyi, ada lagunya. Apa lagunya apa? Ada lu lihat. Apa lagunya? Ya, orang gue pernah denger ya, Mas Ozzy ya. Mas Ozzy punya single juga. Kalau gue mah Ricky Cuaca inspirasinya. Lucu. Kendris, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ternyata Kendris ini salah satu apa ya yang mengajarkan dia untuk bernyanyi adalah ayahnya ya. Ayah. Itu papa. Apa? Lagu pertama yang diajarin sama, panggilnya apa papa? Ama. Kalau Ama. Pertama kali Ama ngajarin kamu nyanyi lagu apa? lagu Gayo, lagu daerah. Apa lagu apa? Gayo. Lagu daerah. Gayo. Daerah Aceh. Iya. Apa ketika kamu ke Jakarta pesannya? Kalau pesan dia sih ya sebagai laki, aku sebagai anak laki, dia ngomongnya tegas banget ke aku. Dia bilang kalau emang Kenko mau terjun ke dunia itu, Kenko harus emang benar-benar terjun. Iya. Kalau tenggelam sekalian, jangan nyebur setengah-setengah. Iya. Gitu. Itu sih yang buat Harus total ya. itu yang buat kayaknya aku emang harus ke musik sih gitu. Semangat terbesar aku lah, ayah. Pendorong terbesar aku sampai saat ini. Apa masukan dari apa kamu ketika mungkin dia merasa bahwa oh ini harus dikasih masukan ketika kamu bernyanyi? Apa ya, kalau ayah tuh jarang sih ngasih masukan apa-apa, tapi dia percaya aja sama anaknya. Jadi aku yang bawa sendiri diri aku, dia emang kasih pesan baik-baik membawa diri, katanya gitu. Apalagi aku kan dari kampung ke Jakarta, merantau. Apalagi pertama kali merantau langsung ke Jakarta. Ya, Aduh. Tunggu dulu, sorry. Lu batuk langsung di... Tunggu dulu, orang tua ini sini ya. Lu sana dulu nggak? Ambil permen, apis. Aduh, oh my goodness. Maaf ya, batuk. Tunggu ya. Ya maaf. Lanjut silakan. ya dia pasti punya harapan yang besar juga lah buat anaknya. Dan anaknya juga punya harapan besar untuk ngebangun mimpinya gitu. Kendris, sekarang ini fans kamu kan banyak banget ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kali ini kita mau kasih kesempatan kamu untuk membaca beberapa surat yang sudah masuk, dan kita meminta kamu untuk membaca pun untuk menjawab surat-surat tersebut dalam kotak surat. Suara. Surat. Silakan Kendris. Oke, Kendris. Dulu lo gak usah balik dulu ke sini. Lu situ. Tahu Endu batuk mulu. Oke, Kendris. Kendris pilih, ini ada beberapa surat, yang mana yang kamu mau ambil warnanya? Silakan. Kamu buka, kamu baca, kamu jawab. Buka, Ya. kamu baca, kamu jawab. Kotak surat Ambiar. Pertanyaan dari sobat Ambiar yang harus dijawab. Dear Kendris, siapa sosok wanita yang selalu ada buat kamu dan selalu support kamu hingga saat ini? Nah, Siapa itu? siapakah? Mama. Oh, Mama. Mama. Luar biasa. Ada lagi nih. Yo. Mau yang mana lagi? Wah. Ayam merah. Oke, sini. Seberapa berat perjuangan kamu untuk bisa di titik ini? Apa perjuangan terberat kamu yang nggak banyak orang tahu? Nah, ini. Dulu tuh pertama kali ke Jakarta tuh aku kan nggak tahu ya di Jakarta tuh cara cari uangnya kayak gimana, karena teman-teman reguleran juga nggak ada. Ngamen aku, Kak. Oh iya? Ngamen aku. Sempat ngamen ya? Sempat di ngamen. Jakarta? Iya. Di mana? Di Pasar Rumput. Oh. Pasar Rumput. Sama siapa? Pasar Rumput. Sendiri, ngamen sendiri. Ih, aku deket bawa rumah gitar. aku tuh Pasar Rumput. Itu
perjuangan yang kalian semua Belum tahu ya? belum tahu. Dari jam berapa sampai jam berapa? Aku biasa malam Kak. Dari Di maghrib. Jakarta ya. Itu Jakarta. Dari maghrib Dari Sampai? maghrib sampai malam. dapat berapa biasanya? Biasa dapat 70.000 gitu-gitu. Oh wow. Berapa lama kamu ngamen? Berapa bulan saat itu? Saat itu berapa bulan ya? 6 bulanan sih. Tapi aku jarang-jarang ngamennya. Oh. Ya, tapi- selama 6 bulan tuh nggak intens ngamen Itu doang. kisah yang Perjuangan tidak akan ya. pernah bisa kamu lupakan ya. Wah itu sejarah sih Kak. buat Kenris, aku. banyak mereka yang datang dari daerah punya mimpi yang sama seperti kamu, kemudian juga sampai sekarang masih berjuang menjadi musisi jalanan. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk mereka? Semangat terus karena mimpi kalian sendiri yang kejar. Nggak ada kata lelah untuk mengejar mimpi. Pokoknya kejar terus mimpi kalian sampai kemanapun. Ingat, kalau kita bisa bermimpi berarti kita bisa menciptakannya. Kita akan balik saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Apa. Geger. Pagi-pagi MBR geger. Saya mau nanya ya sama kalian, tapi tolong jawab jujur. Yang pernah diselingkuhin, angkat tangannya. Pernah diselingkuhin berapa kali? 3 kali. Diselingkuhin berapa kali? 1 kali. Aku diselingkuhin ya berkali-kali, tapi ya paling 4 kali lah. Karena lu juga selingkuh, makanya lu Karena lu juga. Kalau khusus Awalnya buat lu dulu. Karena lu dapat karmanya. Iya. Ini namanya pembunuhan karakter ya. Terima kasih ya. Kalau diselingkuhin sekali, 2 kali, 3 kali, sudah biasa. Ini diselingkuhin 10 kali. Siapa sih temboknya? Bintang tamu Itu kita. kan tembok loh. 10 kali. Katanya begitu. Kan perasaan nikahnya sekali. Kata siapa lu? Katanya begitu. Ini Kita akan hadirkan bintang tamu. Ya udah deh. Sobat Ambiar, ini dia Dilan Jania. Dilan, silakan. Halo Dilan. Selamat pagi ya, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kita cukup shock mendengar berita kamu kemarin sempat viral, menikah cuma 2 tahun. Kemudian juga katanya sang mantan suami mau bilang diduga berselingkuh, tapi memang ketahuan berselingkuh ya? Iya. Berapa kali dia berselingkuh? Ya banyak sih, sama banyak cewek, lebih dari 10. Lebih dari berapa? Sebentar, Dari 10. itu pernikahan pertama. Enggak, itu pernikahan pertama. Pertama Kak. Pertama dan itu 10 kali ceweknya di Lebih mungkin Kak. Jadi dia tipikalnya yang kayak main-main Tinder, terus nanti match ketemu gitu. Ada yang Makanya kamu kayak aku dong, sekali ketemu bar. Jangan sampai 10 kali. Lebih dari 10 kali dan meminta gono gini. Kita akan lihat yang satu. Dilan, nikahnya 2023 loh. Usia pernikahan itu tidak lebih dari 2 tahun, tapi diselingkuhin lebih dari 10 kali menurut pengakuan Dilan. Kok bisa ya, orang 2 tahun tuh lagi anget-angetnya harusnya. Iya. 2 tahun pernikahan. Iya, dari sebulan setelah nikah ketahuannya. Kan nikah Januari 2023, dia selingkuh Februari 2023 udah ketahuan. Tapi bisa jadi lebih cepet loh Kak. Bisa jadi. Itu awal mula ketahuan selingkuhnya tuh gimana sih? Awalnya kan karena cekcok yang lainnya, bukan karena masalah selingkuh. Terus dia pergi dari rumah 2 hari gitu. Ngajakin berantem kamu, cari masalah Iya. gara-gara biasa itu laki-laki. Benar, terus udah pergi 2 hari gitu nggak pulang. Aku nge-status di story IG gitu kan, kayak pengen dinotis sama dia. Ini udah mendekati Valentine, enaknya Valentine sama siapa ya? Cowok baru apa? Kode. Cowok baru atau nggak usah sekalian gitu kan. Iya. Terus niatnya tuh mau dia reply, ternyata dia nggak nge-reply, malah yang reply tuh cewek-cewek lain. Kirain kalau aku itu sudah tahu kalau kelakuan dia tuh sering selingkuh. Jadi yang
Deal, aku tuh baru aku mau ngomong sekarang karena aku pikir kamu udah tahu gitu kalau ternyata udah pernah match, udah pernah tidur, udah pernah gitu-gitu, ketemu, makan gitu. Sebentar. Jadi netizen pikirnya aku udah nge-status kayak gitu tuh gara-gara aku udah tahu kelakuan dia. Dipikirnya kamu udah tahu kalau dia udah macem-macem. Iya. Ada yang bilang udah ketemuan, udah Tidur. pernah, oke maaf tidur. Tapi apakah itu dilakukannya sebelum menikah atau setelah menikah? Ya setelah menikah Setelah dong. menikah. Kita nggak ada urusan ya kalau sebelum nikah. Setelah menikah, padahal itu pernikahan baru berapa bulan? Kalau pas itu ya 2 tahun, udah hampir mau menjelang 2 tahun ya. Cuma kan setelah ketahuan kan dari pengakuan mereka jalannya kan Februari, Maret, April gitu-gitu loh Ya, Kak. artinya belum lama dari pernikahan. Iya, ya kan nikahnya Januari. Ya, Yang cepet paling cepat banget. ketahuan Februari. Yang paling cepat ketahuan Februari. 1 bulan setelah menikah. Iya. 1 bulan setelah menikah, di mana ketahuannya? Kamu lihat sendiri atau dari chat? Si pengakuan si cewek-cewek itu, iya deket-deketinnya juga ada kan chat-chatnya kan banyak kan Kak, ada yang Dia ngasih Februari. bukti. Iya, si cewek itu ngasih bukti, terus abis itu bilang dengan jelas kayak, aku juga sempet kok Kak mampir ke JNE gitu-gitu pas ketemu sama dia, jadi masih kerjain kerjaan endorsan aku juga si mantan suami aku itu kan. Masih nyempetin kerja sambil sambil ketemu sama cewek lain. Nah, terus nanti. Dilan maksudnya kalau dia udah selingkuh dari 1 bulan pernikahan, emang kamu gak curiga gitu, gelagat segala macamnya? Iya itulah ya Mbak Piye toko aku juga nggak curiga loh. Memang jago tipu. Masa gak dicuriga sama sekali? Nggak ada kecurigaan. Jadi gini, kamu mungkin gampang terhanyut karena mungkin dia minta maaf kata-katanya gitu ya. Atau emang tetap manis gitu? Iya dia tetap manis. Dia pintar manajemen waktu kali ya menurut aku. Manajemen kata-kata. Iya manajemen waktu dan kata-kata juga. Iya. Oh, secara gini deh, secara ekonomi, maaf ya, saat kalian menikah, yang menghasilkan uang lebih banyak tuh kamu apa dia? Bukan lebih banyak, memang aku yang menghasilkan satu-satunya. Jadi Dilan ini memang pengusaha, dia yang menghasilkan uangnya. Kamu siapa? Kamu bendaharanya? Ah, saya? Ya. Temennya? Dilan terus nggak Dilan pada waktu kamu 1 bulan setelah pernikahan itu kan ketahuan tuh cowok selingkuh. Kenapa kamu masih bertahan? Pertanyaan Kak Dewi. Enggak, jadi ketahuannya itu di akhir Kak. Tapi kan Sudah pengakuannya 2 tahun pernikahan. sekali jebret ketahuan semua gitu. Aku langsung. Aku tapi masih bingung sama kamu. Cowok tuh biasanya kalau selingkuh tuh ketahuan loh gelagatnya. Iya nggak sih? Iya. Kalau waktu lu itu ketahuan gak sih? Lu kalau lihat nggak? Pengen tahu aja, coba bring back memories. Iya. Lu Pengen tahu. lihat nggak gelagat-gelagat pasangan lu? Sebagai contoh, nah ketika lu selingkuhin pacar lo tuh tahu apa enggak? Gua, ini tahun kelima gue udah boleh tarik weeknya belum sih? Dilan kita buka artikel yang satu ini. Noviar dapat harta Gonogini 800 juta rupiah dan tanah. Iya. Dilan Janiar awalnya dia minta 3 miliar. Dapat harga Gonogini 800 Oh, juta. dia dapat harta 800 juta itu. Oh jadi udah ya pembagian harta Gonogini Udah. Oke, jadi Oh itu dari pengadilan seperti itu? Itu kesepakatan bersama gitu. Jadi awalnya dia tuh, aku tuh baru taunya, baru ngehnya, sadarnya kalau ternyata dia itu memang nggak cinta lagi kayaknya itu ya. Pas dia bilang kayak gini, kalau mau rujuk aku minta dari pembagian awal gaji itu 20%, aku minta sekarang 50% dari pendapatan. Tapi kalau misalnya kita pisah, aku mau minta 3M gitu. Jadi emang dua-duanya duit gitu. kamu loh. baru sadar kalau dia nggak cinta? Iya. Ya 1 bulan dia nikah aja udah nggak cinta kali. Iya, juga pasti nggak tahu Kak. Oke. Pas itu nggak tahu. Jadi pas saat sidang perceraian, Gonogini dia mintanya awalnya 3 miliar. Iya awalnya itu pembicaraan di belakang layar gitu sih. Oke. Apa di belakang pengadilan. Karena memang tidak ada perjanjian pranikah berarti ya? Nggak ada. Ah. Iya. Terus harta-harta juga aku tanah gitu aku kasih atas nama dia untuk ngelakiin dia dulu. Maksudnya kayak Untuk apa? Untuk ngelakiin dia gitu. Supaya ada gengsinya, pride sebagai seorang suami. Ya. Baik banget. Baik Kayak banget. lu dulu juga sih, Wi. Oh dia ya. Sama, iya. Bedanya kan kalau lu lebih Iya, jadi benar. pemenangnya kan, semuanya Oke, balik oke. ke lu. Akhirnya keputusannya ya mau tidak mau, suka tidak suka karena tidak ada perjanjian pranikah dan karena kamu adalah sebagai tulang punggung ya. Ya. Sama. Kamu mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya dia mendapatkan 800 juta dan sebidang tanah. Iya sama rumah sih, rumah di Palembang. Apa aja yang dia dapat? Dia
ya motor gedenya dia itu, terus laptop kayak around 60-an, terus ya 800 itu sama rumah 1. Sebentar guys. Butuh napas buatan, ceritanya sama banget. Ceritanya hampir sama. Ceritanya kok sama banget. Ada motor gedenya lagi. Ada moge. Tapi mogenya balik. Sabar ya. Karena gue dapat rezeki sekarang banyak, alhamdulillah. Sama. Dapat ganti dari Allah karena aku ikhlas, ambil aja, ambil. Tapi Iya, yang baik, yang ikhlas tuh memang akan ditambah Ya, berlipat. coba duduk sebelahan. Sama loh, mirip lagi berdua. Inilah para wanita yang tidak mengetahui perjanjian pranikah ya. Penting. Enggak, aku tahu, tapi kan kita ya awalnya kan karena memang kita itu menikah kan sampai mati bersama suami, ya kan? Aku mau tahu, saat itu ada Niatannya kan gitu. ada orang Bener nggak? ada mertua nggak? Benar. Mertua masih ada waktu itu? Mertua masih ada. Apa yang disampaikan oleh mertua? Ya walaupun sekarang sudah mantan ya, tapi kan tetap orang tua. Kayaknya orang tua tetap orang tua ya. Ya. Menyampaikan apa gitu? Tahu anaknya berselingkuh, gono gini tetap kamu kasih. Apa yang disampaikan mereka? Iya, tapi kalau dari ininya sih dia baik sih, mereka dari keluarga mantan suami itu baik. Mereka mengakui kalau memang anaknya salah kayak gitu. Jadi ya udah sih, nggak ada masalah yang gimana juga, karena memang pure yang salah kan si cowoknya itu kan, si anaknya itu. Ya bapak ibunya sampai nangis juga minta maaf, cuma ya tetap nuntut duit gitu. Anaknya ya. Oke. Anak kamu sekarang usia 1 tahun ya? 1 tahun lebih, iya. Keputusan dari majelis hakim untuk nafkah gimana? Keputusannya dia dapat 4 juta dari mantan suami untuk biayain anakku itu 4 juta. Buat anak 4 juta per bulan buat anak. Cukup. Ya enggak, ya kan. Emang sebelumnya cukup kan, gue juga yang ini. Oke, sekarang tapi sudah terlaksana belum 4 juta? terpenuhi nggak? Udah 2 bulan sih dia kirim ini Buat anak. buat anak. Dilan, tapi dia say sorry nggak? Minta maaf nggak sama kamu? Nah itu sih yang kita sayangkan, sampai saat ini belum ada aku ngerasanya dia benar-benar minta maaf pure dari hati terdalam gitu. Dan aku juga nggak butuh sih ya, karena ya udah mau gimana lagi, mungkin dia masih gondok karena digoreng sama netizen di ini ya. Tapi kan itu semua juga ada alasannya ya kan, nggak mungkin itu netizen fakta ya iya. kan? Nggak ada minta maaf sama Nggak ada minta maafnya ya formal gitu. Oke, aku minta maaf terus. Nggak, kalian itu kenapa sih harus berselingkuh tuh kenapa sih? Punya istri cantik, pintar Iya loh, duit, bingung juga. pintar masak, pintar segalanya, kenapa harus selingkuh gitu? Hah? Jangan lihat saya, udah ke depan. Sobat Amir, kita mau kasih lihat yang satu ini. Sama rezeki yang bukan lebar. Rezeki itu bisa bentuknya juga pasangan ya. Move on, Dilan Janiar sekarang sudah punya pacar baru. Sudah ada pacar? Enggak mas. Udah lu pegangan tangan ya kemarin ya. Kok kamu lebih tahu? Kamu siapa? Ada nggak fotonya? Oh nggak ada ya. Dia pegangan tangan begitu. Coba dulu cerita dulu siapa. Kenapa? Nggak mau publish? Masih belum mau publish? Aku nanti akan klarifikasi deh biar seru nanti. Maksudnya? Ini biar seru. Oh, klarifikasi di tempat video kamu itu. Kenapa klarifikasi masih belum mau publish? Iya belum mau publish. Belum mau publish berarti sudah ada berarti ya? Udah ada, tangannya gede banget. Alasan kenapa masih belum bisa publish itu kenapa? Karena alasan profesional atau apa? Enggak sih. Biar seru aja. Oh biar. Tapi dia lebih tua dari kamu kan? Iya. Pekerjaannya Public bagus. figure atau Enggak. pengusaha saya? Iya. Dilan, Atau pejabat? Enggak. akhirnya ketika kamu sekarang dekat dengan seseorang, kalau mudah-mudahan amin menikah lagi, kepikiran untuk bikin perjanjian pranikah nggak nanti? Iya kepikiran dong banget. Yalah. Kepikiran ya? Iya. Ya, jadi pembelajaran lah ya. Tapi sebenarnya perjanjian pranikah kan udah ada harta bawaan ya. Betul. Kan masing-masing. Itu yang lebih penting. Iya cuma iya baiknya memang harus ada. Itu bukan hanya untuk menjaga harta, tapi juga untuk menjaga kalau misalnya hutang di masa depan itu tidak menjadi tanggung jawab istrinya. Betul. Tuh. Nice. Oke, Dilan, kita juga mau kasih lihat ini Dilan yang semakin glow up ya. The best revenge is living well. Balas dendam terbaik adalah dengan hidup lebih glow up katanya. Kita kasih lihat satu ini. Red graph ya? Enggak. Itu bagaimana Alis? Alisnya diapain? Diapain? Sebenarnya itu tuh prosedurnya cuma 3 ya berarti. Prosedurnya cuma 3 itu ini ngurangin jidat. Ngurangin jidat. Ngurangin jidat tuh gimana maksudnya? Jarak jidatnya. Forehead reduction. Jadi memang yang tadinya kan hairline-nya di sini ya.
turun berapa senti gitu, turun sedikit sih. Diturunin gitu. Dimajuin. Jidat dipendekin tuh gimana caranya? Berarti tambahin rambut. Nah, bukan hair transplant, tapi forehead reduction emang ada. Oh gitu. Oh iya. Jadi nggak gini loh, maaf dulu awalnya agak jenong gitu kan. Dulu agak Terus jenong. tiba-tiba sekarang udah nggak jenong. Nah ya gimana caranya itu untuk mendekin jidat jadi Before afternya itu fotonya ya, before-nya kayak gini sampai. Jadi dulu tuh gimanain sih maksudnya? ditarik pakai ini tali tambang. Enggak seriusan. Enggak, seriusan tanya. Apa seriusan dia soalnya mau nih botak depannya. Enggak, aku penasaran itu jidat yang asalnya panjang Jadi pendek gimana itu itunya? Ya ada jahitan di sininya. Kurang tahu juga sih, Kak. Nggak, Tapi kamu dibius total. Iya dong, Kak. Kan digorok-gorok di Allahu kepala. Akbar. Oke. Jidat lalu apa lagi? Ini face contouring. Apa ini itunya sayang? Itu kayak simetrisin kanan kiri aja sih, Kak. Oh, disimetrisin. Jadi ada tulang pipi kanan aku tuh yang lebih Berarti besar. rahang. Jadi dia kayaknya semuanya gitu loh. Pokoknya kalau yang tulangnya gede atau nggak seimbang, nggak setara tuh diseimbangin. Gimana ini di Indonesia atau di Korea? Korea. Habis itu berapa? Apa lagi sayang? Ntar dulu, belum. Habis itu mata. Apa? Nggak ada. Yang katanya di bawah mata? Oh, itu filler. Filler kan itu bukan surgery ya, itu karena kamu dulu kamu juga pernah yang bikin pipi cabi apa? Itu bengkak sih, Kak. Oh, itu bengkak, bukan di fat graft, bukan? Bukan. Itu tuh bagian dari diisi lemak di pipi kamu nggak? Enggak, Kak. Itu memang bengkak. Jadi bengkaknya tuh mungkin turun, katanya dokternya sih bengkaknya turun dari jidat. Jadi dia turunnya ke sini dulu, bengkak lama gitu. Oke. Tapi kamu lucu loh kemarin tuh. Apalagi ya? Kayak Bimax kan, Kak? Apalagi setelah itu? Ada lagi? Udah, face contouring ini, iya, hidung. Total habis berapa? Berapa ya? Nggak ngitung lagi. Itu satu rumah sakit yang sama? Enggak, beda. Oke. Apakah totalnya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan harta Gonogini yang kemarin? Ya lebih tinggi dong. Oh, lebih tinggi pada Gonogininya ya. Bagus, tapi kok hasilnya natural, cantik. Nggak kayak ini kan, Kak. Nggak kelihatan banget. Enggak, natural. Lebih tinggi dibandingkan Gonogini yang diberikan kepada mantan suami, karena memang harga untuk kebahagiaan diri sendiri lebih penting. Ya, kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Amir. Penting memang. Pagi-pagi Ambiar, Aa Juju. Selamat pagi Aa Juju. Halo Aa Juju. Namaste. Kami semua di sini ucapkan terima kasih. Syukria. Aca. Syukria tuh apa? Syukria, terima kasih. Syukria, terima kasih. Aku tahu namaste. Ya. Juju ini konten kreator kemarin keliling ke India ya, dan kontennya ini menarik perhatian netizen karena lucu sekali yang dia bagikan di media sosial. Kemarin tuh niat ke India tuh ngapain sebetulnya? Jalan-jalan. Cuma jalan-jalan. Sendiri. Kenapa? Patah hati di Indonesia atau kenapa? Ya, emang doyan sendiri, jalannya sendiri. Emang doyan sendiri. Berapa lama jalan-jalannya? 18 hari. 18 hari. Di India? Iya. Keliling ke tuh. Pakistan, apa Enggak, keliling dulu. Oke. Tapi kalau boleh ceritakan sama kita semua di sini. Menurut kamu apa yang unik di India? Semuanya di India tuh unik, nggak ada yang nggak unik. Semua dari bangunan, bahasa. Atau kokain nggak? Enggak. Aku beli juga, aku beli dan murah-murah. Terus pakaian, terus juga orang-orangnya, semuanya unik, nggak ada yang nggak unik. Nggak ada yang nggak unik. Termasuk baju yang kamu pakai ini? Ini baju nikah kalau ini. Kalau ini emang baju khusus nikah orang sana. Jadi pakai kamu beli. Kalau ini wardrobe. Lu lagi pakai baju juga tapi kayak ini. Oke. Dari semua negara kan maksudnya iya memang India tuh indah. Culture-nya begitu luar biasa. Kenapa dia punya kepikiran trip ke Bener. Kenapa India yang dipilih? Aku mau buktiin yang di AI gitu kan, banyak video di sosmed tuh yang AI. Yang kayak orang masuk kuali kayak gitu-gitu. Aku tuh pengen buktiin bener atau enggak. Penasaran gitu kamu. Iya. Terus ternyata enggak. Itu kan AI, udah tahu AI. Nah, maksudnya aku mau tahu orang tuh segitunya nggak yang ada pakai tangan, pakai kaki. Oh, yang masak, yang pakai yang di pinggir jalan, jualan pakai tangan. Oh, itu ada, tapi yang pakai tangan aja gitu, nggak yang sebrutal di AI gitu. Oh, berarti itu AI maksudnya. Jadi penasaran bener nggak nih orang yang jual di pinggir jalan kalau masak pakai tangan gitu ya? Dan itu kamu memang menemukan. Itu ada yang orang goreng tuh
minyak panas pakai tangan. Ada? Ya, ada kayak gitu. Oh, ada. Oh, sama. Kayak di Indonesia kayak debus gitu. Tapi kan itu bukan yang jorok kan, yang jadi kayak debus aja gitu, yang uniknya gitu. Oh, yang unik. Ada goreng pakai minyak panas terus ya gitu, langsung ditirisin. Kamu nggak mau nyoba? Enggak dong, tapi makanan aku coba. Harga makanan di sana tuh sama di Indonesia 11-12. Murah banget. Murah. Hidup di sana murah atau enggak? Murah. Ah. Kayak 15 hari pun aku nggak terlalu mahal sih, karena kan Berapa kira-kira total? kan. Aku habisnya Rupiah kan itu Rupiah 15 jutaan 18 hari. 18 hari 15 juta. Itu udah ke kota-kota, udah ke 5 kota. 5 kota sudah termasuk hotel, akomodasi, transport, termasuk makan. Nah, Ju, kalau misalnya makan satu porsi di India tuh, karena konten yang dia bagikan itu antara kuliner, jajan-jajan sama makan. Sekali makan tuh biasanya berapa rata-rata? 45.000 lah. Oh iya. Itu udah yang di tempat yang bagus ya. Bagus, Bagus. Enggak yang bagus banget, cuman yang udah proper gitu. Kalau di pinggir jalan 2.000, 3.000, 5.000. Kamu ke ini nggak, ke rumahnya Sarukan nggak? Ya. Iya. Terus setiap hari bunyi klakson ya. Itu udah parah banget kalau klakson tuh udah. Kita mau lihat dulu ya, karena Juju ini dikenal review makanan India. Kita mau lihat Juju kalau review makanan India seperti apa ekspresinya. Kamu ekspresinya tuh rata-rata. Tadi kamu kenapa habis makan dimuntahin tapi masih gini? Karena nggak enak sama orangnya. Tapi nggak enak, menghargai. Ya, rasanya ngerti bahasa juga kan. Tapi aku bilang nice. Tapi ternyata nggak enak. Nggak cocok aja di lidah. Ternyata itu bukan makanan. Iya, itu apa namanya? Itu rokok. Di sana tuh itu Itu loh rokok. kayak makan. Oh, kayak sirih. Oh, itu sirih terus tapi lu makan. Iya. Ya bukan nggak cocok, memang nggak bisa dimakan. Harusnya dimut-mut doang gitu. Harusnya diumut tapi lu Timun dikunyah-kunyah. itu bahkan sampai ada yang jualan cemilan hanya timun aja. Timun slice. Oh, timun slice, timun diiris dijual. Tapi itu termasuk mahal yang itu 3.000. Timun mahal kalau 3.000 ya. Termasuk mahal. Oke, Ju, kita mau lihat kamu untuk makan makanan India karena ekspresinya kita pengen lihat juga ya. Silakan Juju ya. Oke, ayo. Coba Ju. Ayo Ju. Sebenarnya di Jakarta juga banyak restoran India tuh enak ya. Karen sudah biasa makan makanan India, jadi silakan Karen juga boleh menemani Juju ya. Sekarang Boleh dibuka, ayo. Iya dong, masa. Aku udah makan pagi. Ya, nasi kenapa goreng. emang? Iya Nasi loh. goreng, mie goreng. Juju paling suka makanan India apa ketika nyoba di sana, Ju? Bawang. Bisa harusnya coba. Bawang mah di Indonesia juga ada, Ju. Ada bawangnya. Apa yang membedakan bawang Indonesia dan bawang India? Bawang sana tuh manis. Oh, bawangnya Buka ini. bawangnya manis. Iya. Buka ini loh. Oke. Juju masih ingat ini namanya apa aja, Ju? Nggak ingat karena ini doang. Karena aku pesennya nggak pakai Latin. Ya udah coba kamu ini Ayo dong, sendiri panipurinya itu. Silakan, Ju. Ini apa namanya? Panipuri. Panipuri itu apa, Ju? Panipuri nggak tahu ya, kayak kerupuk. Buka Kayak dulu kerupuk dong. ya. Ya, jadi digini nih. Oh, oke. Nah, orangnya digituin tuh. Dibolongin. Kasih Ini apa? Kentang. kentang. Bau rempah-rempahnya berasa ya kalau di Ya, India wanginya ya. strong. Kalau India itu kan rempahnya Rempah harus yang strong. Oke, dimasukin. Ini harganya berapa panipuri ini, Ju? Murah sih, kayak 8.000. Oh, 10 10 biji. nggak 10 rupiah. Oh, 4.000 berarti. 4.000-an. Rupiah. Oh, kayak Tapi satu bisa nambah, bisa nambah. Bisa nambah. Kasih ini. Oke. Oh, seharga cilok satu bungkus ya? Ya, Oke. Itu apanya, Ju? Dikit saus. iya sausnya. Campur sama itu. Itu yang hijau apanya, Ju? Ini kayak sambal deh. Gitu, sayang. Sebenarnya bukan kayak gini hijaunya. Hijau itu lebih pekat gitu. Oh. Kita makan. Kalau ini air melon. Iya, nah ini kayaknya emang di Indo. Kalau di sana tuh lebih pekat gitu. Coba. Ju, lihat ke kamera ini dia Juju dengan panipurinya. Panipuri. Panipuri. Endol. Oh ini enak. Ini enak. Kalau ini Enak, enak. kalau ini telur dadar ya. Nih, Ini dosa nggak sih namanya? apa? Namanya dosa. Terus diginiin ya? Gitu. Dicocol. Ini biar dosanya banyak, tambah banyak. Nah, Enak. enak kan? dong. Strong ya, sangat strong ya. Kalau ini udah rasa Indo sih menurutku. Oh, udah diadaptasi sama Iya. lidah orang Indonesia. Gimana Dewi Persik? Beda rasanya sama yang kamu coba di Beda. India. Ini Bedanya apa sih, Ju? Enggak, Banget aku bikinin buat kamu ya, Mas. enggak terlalu nyegret rempah gitu loh. Oh, kalau di sana lebih strong lagi. Iya, kayak kita ibaratkan makan wasabi kan kaget kan. Nah itu kayak gitu hijaunya tuh menurutku. Oh, oke. Sambil Juju Kalau makan ini ayam makanan kan? India, Ayam. kita mau kasih lihat juga ya. Ini kemarin Juju sempat mampir ke rumah
artis India ya. Iya. Kita mau kasih lihat ketika Juju mampir ke rumah Shah Rukh Khan. Pas di tempat yang kremasi itu, di dekat Sungai Gangga itu, Ya. si orangnya itu mau ngegait aku, dan dia bilang kalau misalkan kamu mau lihat mayat itu dead body harus ada yang nemenin, dan aku pikir ya emang harus ada yang nemenin, dan dia bilang nggak boleh foto-foto, nggak boleh video gitu. Terus aku okein, pas aku udah digait sama dia, ternyata orang-orang semua di situ foto-foto semua, video semua, jadi nggak boleh. Iya, ternyata boleh. Gitu. Harus bayar nggak sih kalau misalnya pengen lihat gitu? Itu sebenarnya nggak harus bayar. Tapi kamu bayar. Bayar akhirnya. Oke. Dia minta 1.000, tapi aku kasih cuma 400. Juju, kalau misalnya Sobat Ambiar pengen ke India, saran apa yang bisa kamu berikan? Tergantung nih, kalau kalian mau yang bukan bagus, mau yang mewah atau mau yang backpacker. Kalau misalkan mau yang backpacker emang harus siap-siap sama orang sananya, karena orang sana tuh benar-benar banyak banget, sebanyak itu. Terus juga aromanya beda sama aroma kita, udaranya gitu beda. Ya. Terus sama klaksonnya, itu benar-benar Klakson ya. klakson itu kalian Itu harus ciri khas sabar. mereka ya. Harus baik sabar, Sabar. ngantri. Di sana nggak terlalu ngantri sih. Jadi kalau misalnya ada yang nyerobot, jadi aku tuh awal-awal ikut ngantri. Berarti sering ada kecelakaan kok. Gak ada malahan. Oh. Aku heran di situ. Gak ada yang marah, gak ada. Iya, gak ada yang marah, gak ada yang kecelakaan. Tapi kamu ke mallnya nggak? Mallnya sepi. Sepi. Sepi mallnya. Ramenya di jalan. Jalan. Oke. Juju, abis ini mau kemana lagi, Ju? Mau ke Bangladesh sebelahnya. Wah, itu lebih padat lagi tuh. Padat lagi negaranya tuh. Tidak lebih besar daripada Menarik India, tuh, tapi Bengdi. populasinya juga besar. Lebih banyak. Tidak lebih banyak, tapi memang banyak juga ya. Juju, terima kasih banyak sudah bercerita sama kita. Ini jadi pastinya cerita yang tidak akan bisa dilupakan sama Juju ya. Betul. Cerita kuliner termasuk jalan-jalannya Juju. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Namaste. Pagi-pagi Ambiar geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini, Kenris. Terima Kenris, kasih terima kasih. sayang. Terima kasih Dilan banyak, tetap ya. semangat ya, dapat jodoh yang soleh. Ju, terima kasih banyak. Nanti kalau Terima jalan-jalan kasih ya. lagi, kasih tahu sama kita ya. Siap. Dan terakhir di Pagi-Pagi Ambiar, ini dia. Kenris masih seperti dulu. Henrys.